kita hari ini. Nah, podcast kita hari ini itu akan membahas sesuatu yang kalian semua itu pasti udah tahu. Apa tuh, Kak? Penonton itu udah tahu, ini udah sering banget nih dibahas. Nah, kita akan bahas terkait BUMN dan BUMD. Seru banget nih karena sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari Ya, kita ya, betul. di mana di tiap daerah biasanya tuh pasti ada BUMN Ya, atau BUMD pasti sih, gitu ya. banyak Kayak banget. contohnya bank aja yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman nanti bakal dapat gambaran terkait BUMN. Apakah BUMN ini masih relevan dengan kehidupan sekarang yang penuh dinamika dan perubahan? Apakah justru ini menimbulkan kontradiktif di paradigma masyarakat? Kita kan akan membahas semua ini dalam satu sesi ke depan. Betul. Oke, sit down and relax. Aku jamin setelah kalian lihat video ini, kalian bakal dapat perspektif baru terkait BUMN. So, let's get into the insight. Oke, jadi supaya pembahasan kita hari ini tuh lebih daging lagi ya. Nah, kita akan mendatangkan narasumber yang bakal bantu kita buat lihat BUMN itu dari sisi bisnisnya, lalu akuntansinya juga, dan juga untuk melihat realita di lapangannya itu gimana. Betul banget, kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Cata. Halo Mbak Irin, halo Mbak Tifa. Halo Bu, selamat datang di podcast kami. Nah, Ibu Cata sendiri ini merupakan salah satu pegawai, tepatnya bagian manajemen strategis ya Bu, di bener Garuda banget. Indonesia. Jadi teman-teman yang udah kemarin udah kasih pertanyaan di kolom komentar dan di IG kita bakal kita kulik di sini, dan kita langsung tanyakan kepada narasumber yang bersangkutan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi dan lebih berat, boleh dong Ibu Cata dijelasin dulu terkait apa sih itu BUMN atau apa sih itu BUMD, kenapa harus ada BUMN dan juga ada BUMD. Nah, coba. Jadi BUMN sama BUMD itu kan aslinya namanya bersama ya, cuman beda di belakangnya N sama D. Kalau BUMN itu negara, sedangkan kalau BUMD itu daerah. Jadi kalau BUMN adalah badan usaha milik negara, sedangkan BUMD itu badan usaha milik daerah. Kemudian mereka itu dibentuk bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga menjalankan pelayanan publik. Oke, ini cukup menarik ya Bu, terkait bukan hanya mencari keuntungan tetapi juga melayani publik. Gimana biar terjadi keseimbangan antara kedua hal tersebut? Terlebih itu kan cukup bertabrakan ya, biasanya kan perusahaan itu fokus ya kalau nggak mencari publik, kalau nggak untuk mencari profit, Ya, atau nggak fokusnya emang untuk pelayanan aja, nggak untuk keduanya gitu. Iya, kelebihan di BUMN ini, BUMN, BUMD itu kita tuh fokusnya ada dua nih. Seperti tadi Mbak Irin bilang, kalau kan biasanya perusahaan itu fokusnya kalau nggak di Profit aja, profit, kalau nggak cuman pelayanan. Pelayanan. Sedangkan BUMN itu kita melayani keduanya. BUMN itu harus tetap sehat nih secara finansial, tetapi di sisi lain negara itu meminta untuk menjaga harga tetap terjangkau dan melayani masyarakat luas. Oh, kalau di media sosial itu kan banyak ya Bu, kayak mereka tuh sebenarnya nuntut pelayanan yang ramah gitu loh ke masyarakat. Padahal itu aslinya juga biaya operasionalnya itu juga besar ya Bu. Betul banget Mbak Tifa. Masyarakat itu tuh cuman sering melihat hasilnya aja gitu loh, tanpa memahami tekanan operasional di belakangnya. Oke, baik Bu. Untuk selanjutnya aku mau bertanya nih terkait karakteristik dari BUMN dan BUMD itu seperti apa sih? Apakah keduanya hampir mirip atau terjadi perbedaan juga? Jadi karakteristik BUMN dan BUMD itu ada 4. Mungkin kita bisa bahas satu-satu aja ya. Boleh. Yang pertama itu modalnya itu berasal dari negara atau daerah. Nah, untuk BUMN sendiri modalnya itu dari negara atau pemerintahan pusat, sedangkan untuk BUMD sendiri itu modalnya dari pemerintahan daerah atau APBD. Selanjutnya fungsinya ada fungsi pelayanan publik seperti tadi. BUMN, BUMD itu tidak cuma mengejar profit, tetapi juga kita ada pelayanan publik. Nah, kalau contoh dari BUMN sendiri itu seperti PLN, KAI, kemudian Garuda Indonesia. Sedangkan untuk BUMD sendiri itu ada PDAM dan bank-bank daerah. Kemudian karakteristik yang ketiga itu diawasi ketat pemerintahan dan publik. Karena kan uangnya kan berasal dari negara atau daerah ya, maka itu diawasi pemerintah, kemudian keuangannya itu juga tetap diaudit dan dipertanggungjawabkan ke publik. Jadi seperti kita transparansi.
Selanjutnya, karakteristik yang keempat itu ada keputusan bisnis itu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Karena kan kita kan balik lagi ya, kita ada kepentingan publik nih, kemudian harus mengikuti program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kalau yang BUMN kita mengikuti pemerintahan pusat, sedangkan BUMD kita mengikuti pemerintahan daerah. Nah, Bu, tadi kan dijelasin ya yang di poin terakhir itu setiap keputusan BUMN tuh harus selalu sesuai sama kebijakan pemerintah. Itu tuh berarti BUMN nggak bisa bikin keputusan sendiri kah atau gimana? Betul banget Mbak Atifa. Misalnya nih pemerintah itu ingin harga layanan tetap murah demi stabilitas sosial. Secara sosial itu kan bagus ya, kita kayak pengen nih masyarakat terkait kebijakan sosialnya iya sejahtera karena pelayanannya murah. Nah tapi secara bisnis itu bisa menekan keuntungan perusahaan. Oh, berarti emang posisi BUMN tuh juga cukup riskan ya, bisa serba salah juga gitu kalau dia dari sudut pandang sebagai rakyat gitu. Karena kalau terlalu pro cari profit itu juga jadi nggak pro dengan rakyat, tetapi kalau misalkan terlalu mengutamakan fungsi layanan publiknya juga jadi kayak kamu perusahaan tapi nggak ngurus gitu terkait perusahaan. Bener banget Mbak Arin, Mbak Atifa. Jadi itu kayak hal itu tuh yang membedakan antara BUMN dan perusahaan swasta biasa. Jadi kita harus 50-50 nih, nggak boleh terlalu condong ke salah satunya, profit dan pelayanan publik. Sebenarnya kalau ngomongin BUMN, BUMD itu kan mereka tuh nggak jauh-jauh ya dari kritikan masyarakat. Nah, kalau yang dialamin Bu Cata nih, sejauh ini tuh kritikan terbesar terhadap BUMN itu apa sih? Kritikan terbesar ya, ini tuh ada beberapa ya. Biasanya tuh terkait birokrasinya terlalu panjang, terus kurang efisien, terlalu banyak campur tangan sama politik. Kemudian kadang tuh pengambilan keputusannya tuh lambat gitu. Nah, bahas politik, ternyata tuh banyak juga perspektif orang yang mengatakan bahwa BUMN tuh sering jadi untuk titipan politik gitu ya, untuk mencari profit dan sebagainya. Gitu, tanggapan dari Bu Cata sendiri seperti apa? Aduh, ini pembahasan yang agak riskan ya. Iya nih, siapa sih yang cari skripnya ini yang tanya-tanya? Itu juga kritikan yang sering muncul sih, karena kan ketika jabatan strategis itu lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik dibanding dengan kompetensi, maka profesionalitas perusahaan itu bisa terganggu. Oh, berarti tata kelola di perusahaan BUMN itu penting banget ya Bu buat menjaga itu. Sangat penting karena perusahaan sebesar BUMN itu kan mengelola aset negara yang nilainya kan triliunan ya, udah bukan yang kayak acak-acak gitulah. Sudah banyak gitu ya, Iya. nggak kayak pendapatan kita. Kalau diperjelas gitu baik. Baik Bu, tadi kan sudah membahas terkait gambaran BUMN, kemudian karakteristik dan juga batasan-batasan tupoksi antara BUMN dan juga BUMD. Nah, kalau kita lihat dari sisi akuntansinya nih, siklus akuntansi, apa sih yang membedakan terkait pencatatan akuntansi di BUMN dan juga perusahaan-perusahaan swasta yang emang fokusnya itu untuk mencari profit? Secara konsep antara perusahaan yang profit dan BUMN, BUMD itu hampir sama ya. Kan pertama kan transaksi dicatat, kemudian di jurnal. Habis di jurnal itu kita melakukan posting ke buku besar. Selanjutnya setelah posting kita ada penyusunan laporan keuangan. Nah, tapi itu kompleksitas transaksi di BUMN sendiri itu jauh lebih besar. Terkait kompleksitas transaksi BUMN itu kan besar ya tadi Bu Cata bilang. Itu tuh apakah karena aset ataupun proyek-proyek yang dikerjakan itu sangat besar karena melibatkan pemerintah atau gimana itu? Iya, jadi tuh BUMN itu kan sering mengelola kayak proyek infrastruktur, kemudian ada subsidi, pinjaman besar, kemudian ada transaksi internasional, kemudian aset-asetnya itu juga yang bernilai tinggi. Oh, berarti kalau misalkan amit-amitnya terjadi salah pencatatan itu dampaknya bakal besar juga ya Bu Cata? Bener banget Mbak Irin, soalnya itu kan kita kan menyangkut uang negara ya, sama kita juga menyangkut terkait kepercayaan publik. Oh, apalagi nih buat masyarakat yang belum paham terkait ilmu ekonomi gitu. Biasanya tuh pasti yang hanya dilihat di laporan itu pasti fokusnya hanya kepada laba. Iya, keuntungannya berapa aja sih ya. gitu. Iya. Berarti itu sebenarnya laporan keuangan tuh penting banget untuk kayak kepercayaan publik gitu ya Bu. Ya bener banget Mbak Atifa, jadi tuh karena kan laporan keuangan itu kan menunjukkan
keuangan perusahaan atau keuangan kondisi yang sebenarnya gitu. Dari situ tuh kita bisa melihat nih perusahaan itu untung atau rugi, kemudian utangnya besar atau tidak, selanjutnya arus kasnya itu sehat atau tidak. Baik Bu, tadi sudah dijelaskan terkait bagaimana pencatatan akuntansi, jadi dari sisi akuntansinya. Nah, berbicara terkait transaksi, apa sih Bu tantangan yang sering dihadapi oleh BUMN terkait proses pencatatan transaksinya sendiri? Tantangannya itu lebih ke ini sih, kayak volume transaksinya itu besar sama ya. kompleks kan. Kita kan menaungi BUMN kan banyak ya fokusnya gitu, jadi kayak BUMN itu juga harus mengikuti PSAK tapi juga harus mengikuti regulasi pemerintahan. Berarti terkait catatan tuh nggak bisa ya kalau kita cuma asal nyatat pendapatan terus pengeluaran gitu. Itu jelas nggak bisa ya, soalnya kan semua itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan audit. Oh baik, aku cukup tertarik nih Bu terkait standar yang dipakai itu tadi dikatakan PSAK. Nah, setahu aku kalau di audit sendiri itu standarnya pajak itu standarnya beda gitu sama PSAK. Kalau BUMN itu apakah pakainya PSAK atau emang ada standar khusus terkait yang mengatur sektor publik gitu? Karena ya sepaham saya itu terkait sektor publik itu ada standarnya sendiri gitu. Apakah nggak mengikuti PSAK gitu? Oke, sekarang kita masuk ke standar yang digunakan oleh BUMN gitu ya. Mungkin bagi halayak umum mungkin mikirnya kayak karena profit dan pelayanan publik, mungkin mikirnya pasti BUMN itu pakainya PSAK sama SAP. Nah, padahal enggak. Di BUMN itu kita yang pertama itu ada PSAK. Mungkin Mbak Erin sama Mbak Tiba udah tahu ya terkait PSAK itu apa? Betul, Tahu kan, betul. Mbak Irin? Pedoman standar akuntansi Makanya keuangan. Benar banget. Jadi tuh untuk PSAK itu kita makanya untuk penyusunan laporan keuangan, contohnya seperti laporan laba rugi, kemudian untuk menyusun neraca, menyusun arus kas. Selanjutnya selain kita mengacu pada PSAK, kita itu juga mengacu kepada peraturan Kementerian BUMN. Jadi ada sendiri nih peraturan Kementerian khusus BUMN. Di sini itu kita isinya itu terkait tata kelola dan kebijakan perusahaan negara. Selanjutnya kita tuh yang ketiga ada regulasi OJK. Contohnya tuh kalau misal kita pakai yang regulasi OJK itu ketika BUMN itu kayak go public, kemudian contohnya tuh kayak ada bank-bank gitu, selanjutnya ada lembaga keuangan seperti itu. Jadi kalau kita tuh nggak memakai SAP atau standar akuntansi pemerintahan. Nah, BUMN itu kan di bawah naungan pemerintah ya. Itu berarti kayak bentuk laporan keuangannya itu sama atau enggak sama pemerintah daerah gitu? Pemerintah daerah atau BUMD yang dimaksud? BUMN atau BUMD sama pemerintah daerah gitu. Jelas beda, soalnya kalau balik lagi nih dari tujuannya kan udah beda ya. Kalau BUMN BUMD itu profit sama pelayanan, sedangkan publik, ya. pemerintah daerah itu mereka tidak fokus ke Profit tapi ya, lebih ke cuma pelayanan aja ya. Iya. Oke, sekarang mungkin kita bisa langsung masuk ke terkait Garuda Indonesia ya Ibu, karena Ibu bekerja di Garuda Indonesia. Sebenarnya kita sebagai masyarakat awam tuh pasti mengira bahwa maskapai di Garuda Indonesia itu pasti gaji untungnya itu besar banget, padahal tiket Garuda Indonesia Tiketnya tahu tuh kan mahal gitu ya. ya ya sebenarnya sebanding sama fasilitas Iya gitu, sih. tapi itu cukup wah gitu untuk dompet kita gitu. Nah, padahal sebenarnya terkait bisnis penerbangan itu setahu saya tuh bisnis penerbangan sendiri cukup berat gitu dibanding dengan bisnis lain. Bahkan ini juga termasuk ke bisnis terberat di dunia itu terkait penerbangan. Bener banget Mbak Irin. Jadi tuh biaya operasional di maskapai sendiri itu sangat tinggi nih. Ada di afturnya kan juga mahal ya, kemudian maintenance-nya, kemudian spare part atau suku cadangnya, pilotnya, kru-krunya, kemudian pajaknya. Kita kan juga masih harus membayar pajak nih. Selanjutnya ada biaya bandara, asuransi, kemudian masih banyak transaksi dilakukan dalam dolar. Jadi kita makanya dolar bukan rupiah lagi. Oh, berarti udah standarnya internasional. Karena itu memakai dolar itu apakah karena terjadi kayak hubungan Lintas kerja negara. lintas negara. Nah, jadi kan kalau misal pesawat itu kan apa ya nggak cuma di Indonesia gitu loh, kayak keluar negeri juga. Nah, itu apakah karena itu juga atau gimana? Berarti hubungannya sama kurs juga ya? Nah, ya itu. Jadi terkait
pakainya dolar apa rupiah gitu Iya. ya. Jadi tuh Garuda Indonesia itu kan banyak transaksi internasional nih, soalnya kan nggak cuma Antara Indonesia iya muter di Indonesia doang, tapi kan kita juga ke berbagai negara. Nah kayak untuk kebutuhan seperti sewa pesawat, kemudian pembelian spare part, maintenance, aftur, sama asuransi pesawat itu kan juga kita pakainya dolar gitu, karena industri penerbangan internasional pada umumnya itu menggunakan standar mata uang dolar, jadi nggak bisa kita tuh utamanya di rupiah, tapi tuh untuk pembayarannya buat masyarakat Indonesia itu tetap pakai rupiah, jadi tapi kita lebih fokus ke dolar seperti itu. Nah, karena kondisi Garuda itu berkaitan dengan tadi kan sempat dibahas ya, disinggung terkait kurs gitu atau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pendapatan domestik Garuda sebagian besar itu kan diperoleh dalam rupiah. Sementara banyak pengeluarannya menggunakan dolar. Jadi ketika rupiah melemah kayak sekarang ini nih, makin lama makin ini ya. Terus tuh operasional perusahaan itu otomatis ikut meningkat gitu. Kita masuk ke Inkes aja ya biar lebih paham. Misalnya tuh di Garuda itu harus membayar biaya sebesar 1 juta dolar. Nah, saat kurs 14.000 per dolar, biayanya itu kan sekitar 14 miliar. Tapi saat sekarang nih, sekarang berapa ya? 17.600. Ya, sekian. Biaya itu bisa naik menjadi sekitar 17,6 miliar. Itu kan banyak banget ya kenaikannya. Padahal kan jumlah dolarnya yang dibayar itu kan sama, Iya. tapi rupiah yang dibutuhkan dikeluarkan itu itu ya lebih lebih besar banyak gitu. besar. Naik sekitar 3,5 miliar. Karena itu pelemahan rupiah itu dapat menekan laba perusahaan, kemudian meningkatkan beban utang dolar, kemudian bisa berdampak pada kenaikan harga tiket pesawat. Hal ini tuh juga menunjukkan pentingnya peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena fluktuasi kurs itu sangat memengaruhi perusahaan yang memiliki biaya transaksi internasional seperti industri penerbangan. Jadi kayak ada sangkut pautnya nih. Nah, Bu, dilihat dari kasus tahun lalu kan sempat pandemi ya itu. Nah, itu kondisi keuangan PT Garuda itu seperti apa ya? Waktu pandemi itu kita mulai berapa ya, 2019 tuh udah mulai masuk ke Indonesia ya. Iya. Itu tuh parah sih, kan ada lockdown ya, jadi kayak pesawat tuh jadi nggak bisa terbang, tapi tuh kita tuh tetap harus mengeluarkan biaya buat maintenance. Jadi walaupun pesawat nggak terbang, tapi tetap harus dirawat, karena kalau misal didiemin aja nih, nanti mungkin mesin-mesinnya tuh bakal rusak, dan kalau misal kayak gitu kita bakal lebih mengeluarkan banyak biaya lagi untuk perawatannya. Oh, berarti itu perusahaan tuh nggak ada pemasukan tapi malah tetap ngeluarin pengeluaran gitu ya? Iya, itu tuh tekanan yang cukup lumayan besar sih. Baik, tadi udah dijelaskan terkait kondisi perubahan di dunia ya yang terjadi COVID. Nah, kalau terkait kritikan atau bahan masukan untuk BUMN ke depannya itu seperti apa, Bu, biar hal-hal bisa diminimalisir gitu? Hal yang harus diperbaiki untuk BUMN ya, mungkin yang pertama itu ada profesionalitas manajemen, selanjutnya ada transparansi, efisiensi, dan mengurangi intervensi politik yang secara berlebihan. Cukup ini ya, terhighlightnya tuh intervensi dan juga Iya. efisiensi, karena secara sekarang kan besar-besaran efisiensi sampai berapa triliun itu untuk kebutuhan Ya, ada pemerintah lah. pusat, karena emang anggaran APBN kalau kita lihat itu teman-teman boleh cek di APBN itu kita ada efisiensi ke pemerintah daerah juga, dan malah ternyata pengeluaran terbesarnya itu oleh pemerintah pusat, dan lagi-lagi kita tahu untuk kegiatan operasional seperti apa. Baik, Ibu, tadi kan kita udah dijelaskan terkait gambaran umum terkait BUMN ya. Kemudian sekarang mungkin kita agak move sedikit ke BUMD untuk memberikan gambaran gitu secara garis luarnya gitu. Jadi kalau tadi kan BUMN itu terkait ke negara, kalau BUMD daerah. Nah, apa sih tuntutan atau tantangan sendiri dari BUMD sendiri? Oke, untuk BUMD ya, kita move ya dari BUMN ke BUMD. Ngomong-ngomong terkait tuntutan, nah BUMD itu sekarang tuh nggak cuma
cuman dituntut untuk menjalankan operasional, tetapi juga harus mampu untuk menjaga kualitas pelayanan dan juga tata kelolanya. Oh, berarti hampir sama ya, karena BUMN BUMD kan terkait profit dan juga pelayanan. Berarti emang kurang lebih hampir sama lah sama BUMN, tapi skalanya mungkin yang lebih kecil gitu ya. Saya juga cukup penasaran nih, apa sih perbedaan, apakah tantangannya sama terkait mengelola BUMD dengan swasta, dan gimana sih terkait transparansinya seperti itu? Pertanyaan yang menarik nih. Jadi gini ya, kalau kita mengelola BUMD itu tuh justru punya tantangan ganda nih. Kita tuh harus profesional dari cari laba, kemudian tapi tuh kita kan harus profesional di cari laba nih. Nah, tapi itu di sisi lain kita tuh juga punya tanggung jawab sosial ke masyarakat daerah tersebut. Nah, kalau di akuntansi sendiri kita tuh harus menyeimbangkan antara orientasi profit dan juga fungsi pelayanan kita terhadap masyarakat. Kalau misalnya kita ambil salah satu di BUMD itu misal Bank DKI, nah itu kan BUMD ya Bu. Nah itu pengelolaannya itu gimana sih? Apa yang bikin dia itu beda sama bank di swasta, bank yang pada umumnya gitu? Iya bener banget, Bank DKI itu tuh kita termasuk ke dalam BUMD. Nah, pengelolaannya itu tuh sudah sangat modern. Jadi mereka itu menggunakan SAK atau standar akuntansi keuangan yang sama ketatnya dengan bank swasta nasional lainnya. Tapi ada satu siklus pencatatan yang sangat krusial, yaitu PMD. PMD itu merupakan penyertaan modal daerah. Oh, berarti PMD itu modal yang diberikan dari pemerintah gitu ya. Nah, kalau terkait dengan pencatatannya itu seperti apa sih Bu terkait PMD sendiri? Setiap rupiah yang disuntikan dari APBD itu harus dicatat sebagai modal yang dipisahkan. Jadi tuh pengelolaannya tidak boleh campur aduk dengan uang dinas atau uang Pemda, pemerintah daerah. Bank DKI itu harus bisa membuktikan bahwa modal itu tuh digunakan untuk meningkatkan layanan publik, misalnya seperti pengembangan sistem kartu pembayaran transportasi atau pemberian kredit untuk UMKM lokal. Nah, tapi kalau misal Bank DKI itu dia misal di tahun ini untungnya tuh besar. Nah, apakah untung itu tuh juga nantinya akan berdampak ke masyarakat sekitarnya atau enggak? Nah, itu dia poinnya. Laba yang dihasilkan itu nantinya sebagian akan dikembalikan ke kas daerah dalam bentuk dividen. Dividen ini yang jadi salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Jadi kalau laporan keuangannya itu sehat dan untung, Pemda itu punya modal lebih nih untuk pembangunan infrastruktur seperti memperbaiki jalan atau membangun taman. Misalnya, siklus pencatatannya itu harus transparan dan rutin diaudit oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, tantangan terbesar dalam pengelolaannya itu tuh juga menjaga kemandirian. Jangan sampai kebijakan bisnisnya itu terlalu banyak diintervensi kepentingan politik lokal. Kalau manajemen profesionalnya dan sistem akuntansinya rapi, BUMD itu bisa jadi mesin uang yang luar biasa buat daerah. Jadi kita harus selalu adil gitu. Karena kita kan punya dua fokus ya, antara profit dan juga pelayanan publik gitu. Oh, berarti itu sebenarnya kuncinya tuh ada di pemisahan antara pelayanan publik dan juga pendapatan profit gitu ya Bu. Oh, berarti jadi paham lagi nih kita terkait BUMD. Berarti BUMD yang sehat itu enggak hanya yang mengandalkan terkait modal yang diberikan oleh daerah saja, tapi bagaimana daerah tersebut itu mengelola sehingga timbul balik keuntungan juga untuk membangun prasarana dan infrastruktur yang terjadi di daerah tersebut seperti itu. Nah, luar biasa banget ya pembahasan kita hari ini. Jadi kita nih lebih melek lagi terkait soal fungsi-fungsi perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita. Nah, terima kasih juga kepada Ibu Cata yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita hari ini dan memberikan banyak sekali penjelasan-penjelasan yang dapat kita terima hari ini. Betul banget, dan tentunya teman-teman yang menonton dari awal sampai akhir tentunya udah dapat insight yang lebih besar nih, insight dan sudut pandang yang lebih luas terkait BUMN, BUMD. Kita juga lebih mengkerucut kepada salah satu contoh perusahaannya. Tadi ada Bank DKI, terus ada Garuda Indonesia. Semoga di lain kesempatan kita bisa mengobrol lebih banyak hal ya Ibu terkait berbagai kasus dan pembahasan yang berbeda. Terima kasih Bu Cata atas kehadirannya. Baik,
sama-sama Mbak Iri dan Mbak Atifa. Saya juga berterima kasih banget karena udah diundang di podcast yang luar biasa ini. Semoga obrolan kita tuh bisa bermanfaat mungkin buat teman-teman yang menonton gitu. Ya. Ibu Cata jangan lupa nanti ditonton juga videonya. Oh, pasti dong. Diikuti Di like, juga ya, di share, like, komen, subscribe. Iya. betul. Udah. Closingan aja. Closing-nya kali ya. Closingan aja buat nih. Oke teman-teman, kok juga udah tanya nih. Aku juga lagi belum siap. Aku Yo. Oke teman-teman, mungkin cukup sudah untuk video kali ini, and see you di next topik selanjutnya. Bye.